Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyunian Warisanjaya dengan NIM 19218006. Saya di kelas A semester 3 program studi PGSD di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Saya akan menjelaskan tentang materi kelas 5 tema 2, subtema 2 yang berjudul selalu hemat energi dengan media pembelajaran IPA berikut ini. Sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa bersama dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat belajar bersama teman-teman. Sumber energi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita mulai. Apa itu sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar yang mampu menghasilkan suatu energi baik yang kecil maupun besar. Ada berbagai macam sumber energi yang bisa menghasilkan dalam hal pembagiannya. Sumber energi secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui yaitu sumber energi yang bisa dipakai tanpa khawatir akan jadi habis. Lalu, apa saja contoh dari sumber energi yang dapat diperbaharui? Ada beberapa contoh perubahan sumber energi yang dapat diperbaharui, yaitu energi matahari. Pemanfaatan sinar matahari adalah dengan menggunakan sel surya yang berfungsi mengubah energi surya menjadi energi listrik. Ada juga yang memanfaatkan sinar matahari untuk memasak dengan menggunakan produk kompor bertenaga sinar matahari. Contohnya seperti di negara India. Lalu ada juga angin. Pemanfaatan energi angin sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia karena sumber energi ini tidak terbatas jumlahnya. Pemanfaatan energi ini menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Kemudian ada pula pembangkit listrik tenaga air. Energi yang bersumber dari tenaga air sudah lama dimanfaatkan oleh manusia karena ramah lingkungan dan juga berlimpah. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA merupakan salah satu contoh pemanfaatan tenaga air untuk kehidupan yang lebih baik. Lalu ada energi biomasa. Biomasa terdiri dari tanaman hidup seperti pohon mati dan serpihan kayu. Lalu ada pula energi gas alam, merupakan energi yang terbarukan dan harganya lebih terjangkau daripada bahan bakar minyak. Selanjutnya adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Walaupun ada yang bisa diperbaharui, tetapi memerlukan waktu yang sangat lama. Sumber energi ini saat ini masih merupakan sumber energi utama yang banyak digunakan, walaupun banyak pihak yang sudah beralih menggunakan sumber energi alternatif. Contoh sumber energi tak terbarukan adalah
Inilah sumber energi yang berasal dari fosil. Sumber energi ini sebenarnya bisa diperbaharui, tetapi memerlukan waktu hingga jutaan tahun. Berasal dari makhluk hidup yang mati dan terpendam dalam tanah hingga jutaan tahun. Contohnya adalah minyak bumi dan batu bara. Sumber energi yang berasal dari mineral alam, yaitu mineral alam bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi setelah melalui beberapa proses. Contohnya yaitu uranium yang bisa menghasilkan energi nuklir. Seperti yang sudah kamu ketahui, energi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lainnya. Bentuk energi ada bermacam-macam. Ayo kita sebutkan bentuk energi bersama-sama. Inilah beberapa bentuk energi. Energi panas atau kalor, energi cahaya, energi bunyi, energi magnet, energi listrik, energi kimia, energi nuklir, dan energi gerak, mekanis atau kinetis. Berikutnya adalah contoh-contoh perubahan energi. Energi kimia menjadi energi gerak, seperti pada gambar berikut. Di samping itu, makanan yang kita konsumsi membuat kita berenergi sehingga bisa berjalan dan beraktivitas. Lalu, pada gambar berikutnya adalah energi gerak menjadi energi panas. Roda yang saling bergesekan menghasilkan energi panas yang menghidupkan mesin. Lalu, gambar berikutnya adalah energi kimia menjadi energi cahaya, seperti lilin yang dibakar. Lalu, energi cahaya menjadi energi kimia, yaitu proses fotosintesis menyerap cahaya matahari menjadi zat yang bernutrisi bagi tumbuhan. Energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Mengapa harus menghemat kertas? Kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rim kertas berukuran A4, diperlukan satu pohon yang berusianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, teliti saat menulis, menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya. Lalu, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menghemat kertas? Lalu, bagaimana cara menghemat kertas dengan baik? Inilah beberapa bentuk energi. Energi panas atau kalor, energi cahaya, energi bunyi, energi magnet, energi listrik, energi kimia, energi nuklir, dan energi gerak, mekanis atau kinetis.
Energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Dan juga di dalam tubuh manusia terdapat energi yang membantu kita dalam beraktivitas loh. Lalu selanjutnya adalah di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Lalu bagaimana penggunaan yang aman? Seperti yang sudah kamu ketahui, energi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lainnya. Bentuk energi ada bermacam-macam. Ayo kita sebutkan bentuk energi bersama-sama. Tahukah kamu bahwa tubuh kita mengandung banyak air loh? Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus loh. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik loh. Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Lalu, mengapa kita harus menghemat energi? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi, seperti menghemat air, hemat listrik, hemat kertas, hemat bahan-bahan bakar. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan, hemat energi adalah kewajiban kita semua. Berikutnya adalah lihat pada gambar berikut ini. Hemat air. Manfaatkan air secara optimal. Pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan. Lebih hemat dengan air. Gunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak. Lalu, jika cucian banyak, pakai saja 3 ember untuk merendam dan menyabun. Kedua, untuk membersihkan. Ketiga, membilas. Lalu, mandi berendam paling boros air. Mandi dengan gayung 3 kali lebih boros. Usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam. Lalu saat gosok gigi, cuci muka atau mencukur, pastikan keran air tertutup. 1 menit air mengalir sama dengan 9 liter air terbuang loh.
Lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember. Mengguyur mobil 15 menit berarti beratus-ratus liter air terbuang. Makanya kita harus berhemat air. Lalu yang berikutnya adalah hemat energi seperti pada di gambar berikut. Yang pertama yaitu menggunakan lampu saat belajar. Gunakanlah lampu pada saat digunakan. Setelah kita selesai belajar, matikanlah lampu. Lalu menggosok dan mencuci. Gunakanlah seperlunya. Matikanlah semua listrik yang memang tidak digunakan lagi agar kita bisa menghemat energi. Ayo kita beralih lagi. Kita ketahui lebih lanjut satu lagi sumber daya alam Indonesia, yaitu batu bara. Apa saja manfaat batu bara? Tahukah kamu bahwa tubuh kita mengandung banyak air loh? Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus loh. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik loh. Segera. Lalu, apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi? Salah satunya adalah mengajak orang-orang lain melakukannya melalui kampanye. Sumber energi yang terdapat di sekitar kita ada yang jumlahnya berlimpah dan ada juga yang terbatas loh. Kita mempunyai hak untuk menggunakan sumber energi tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing. Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menggunakannya secara bijak. Sumber energi yang dianugerahkan Tuhan di muka bumi ini bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk generasi selanjutnya. Ayo, kita selalu berhemat energi. Berikutnya adalah lihat pada gambar berikut ini. Hemat air. Manfaatkan air secara optimal. Pastikan. Lalu, mengapa kita harus menghemat energi? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Banyak hal-hal sederhana. Seperti yang sudah kamu ketahui, energi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lainnya. Bentuk energi ada bermacam-macam. Ayo kita sebutkan bentuk energi bersama-sama. Nah, soal berikutnya adalah seperti yang kita lihat di samping. Apa sumber energi yang digunakan dan perubahan energinya? Ayo, kita jawab bersama. Ya, seperti yang kita lihat, energi yang digunakan pada setrika adalah energi listrik, lalu menjadikannya menjadi energi panas agar baju-baju yang kita gosok menjadi halus dan rapi untuk digunakan. Terima kasih semuanya, saudara-saudaraku, adik-adikku, teman-temanku telah menonton video ini sampai habis dan belajar bersamaku.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya sampai habis dan sudah menemani saya belajar dan kita belajar bersama. Untuk menutup pelajaran di video ini, saya dan kalian marilah kita mengucapkan alhamdulillahirobbil alamin. Dan saya akan mengakhiri dalam video ini. Jika ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.